kita buat lumpia Semarang KW nih. Untuk rebungnya gue ganti sama kol yang diiris-iris tipis ya. Dan sangrai 50 gram ebi dan disangrai sampai kering seperti ini. Kemudian di blender sampai halus ya guys. Lanjut tumis 2 butir telur ayam. Tambahkan dengan 5 siung bawang putih yang udah dicincang. Ditumis sampai bawang putihnya harum ya. Kemudian masukkan irisan kolnya, ebi, dan diaduk dimasak rata guys. Tambahkan dengan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, dimasak sampai kolnya lemes. Bumbui 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, dimasak sampai matang sempurna ya. Kemudian siapkan 2 lembar kulit lumpia, isi dengan isian dan dilipat seperti ini guys. Lanjut goreng lumpianya sampai kecoklatan, diangkat ya. Bahan kuahnya rebus 1 siung bawang putih, 100 gram gula jawa, 300 ml air matang, dan larutan 1 sendok makan sagu plus air sedikit. Dimasak sampai kental ya. Tuh gampang kan bikin lumpia Semarang KW, tapi rasanya ini enak banget apalagi kriuknya. Bikin ketagihan. Selamat mencoba guys. Kalian tahu gak sih, lagi heboh banget risoles mayones yang antri belinya sampai 2 jam. Nih resep risoles mayo moza gue guys. Bahan kulitnya 200 gram tepung terigu, 1 butir telur ayam, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan minyak goreng, 550 ml air matang. Diaduk sampai dengan rata dan adonannya tidak bergumpal seperti ini ya. Masak kulitnya di pan yang anti lengket dan hasilnya wow banget tuh. Kemudian campur 150 gram mayones dengan 50 gram kental manis, diaduk rata. Bahan isinya telur ayam, smoked beef, mayones, keju mozzarella parut, kemudian dilipat dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian gulingkan di tepung terigu sampai dengan rata, terus masukin deh ke dalam kocokan telur, digulingkan juga sampai dengan rata ya. Dan di tepung roti yang kasar, hasilnya seperti ini. Lanjut digoreng sampai golden brown kecoklatan, kemudian bisa kamu angkat bun. Risoles mayo moza yang super enak, lumer-lumer. Selamat mencoba di rumah ya. Hai para penggemar pempek nih, atau yang mau jualan pempek, siap merapat yuk. Ini pempek ekonomis tanpa ikan, tapi enak banget. Jadi pertama-tama masukin air, ebi yang sudah dihalusin. Habis itu ini tepung terigu ya. Jadi bikin biangnya terlebih dahulu ya guys ya. Ini yang bikin empuk ya. Sampai di adonan seperti ini, dimasak seperti ini. Lalu kita pindahkan ke mangkuk. Lalu kita tambahkan tepung terigu. Lalu ini bubuk penyedap ayam, garam, dan penyedap rasa. Nah kemudian dikasih 1 butir telur ayam. Lalu 2 sendok makan minyak goreng. Dan diaduk-aduk rata sampai membentuk adonan seperti ini ya guys. Nah setelah itu tinggal diambil-ambil aja secukupnya. Terus dibolong-bolongin tuh. Nah bolongnya seperti itu. Habis itu dimasukin deh 1 butir telur ayam. Kemudian dirapatkan ujung-ujungnya seperti ini ya. Jangan sampai keluar. Hasilnya seperti ini. Lalu direbus dengan minyak air yang banyak. Direbus kurang lebih selama 30 menit sampai dia matang dan mengembang. Nah setelah itu kita bikin kuahnya deh. Ini air, lalu masukin gula merah atau gula aren. Lalu ini asam jawa. Kemudian bumbu yang sudah dihalusin, bawang putih sama rawit, sama ebi yang sudah dihalusin juga. Kita masak sampai dengan kental. Kalau udah kental kita saring ya, biar ampas-ampasnya nggak ngikut. Nah setelah itu tinggal panasin minyak yang banyak. Kita goreng deh pempeknya sampai kering seperti ini. Enak banget. Jadi crispy di luar tapi lembut banget di dalam. Enak banget nih guys ya. Nih tuh gue belah-belah tuh ya kan. Telurnya juga padat merayap kayak jalan tol. Nah tinggal dikucurin deh sama kuahnya. Masya Allah enak banget. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya infonya. Thank you guys. Bikin martabak telur mini yang super praktis. Cara bikinnya, pertama iris-iris 250 gram daun bawang, lalu cincang 200 gram bawang bombay. Kemudian ulek 5 siung bawang putih dan 8 siung bawang merah. Ditumis bumbunya dengan sedikit minyak goreng. Kemudian ditumis sampai dengan harum guys. Tambahkan 2 sendok teh bubuk kari ya. Kemudian 1 sendok teh bubuk kaldu ayam, 1 sendok teh garam, dan masukkan daging kornet kaleng ataupun daging ayam cincang atau daging sapi cincang. Dimasak sampai dengan matang. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk, masukkan bahan tumisannya, masukkan 5 butir telur ayam, diaduk asal aja guys. Kemudian siapkan 2 lembar kulit lumpia, masukkan 2 sendok makan isiannya, lalu dilipat. Dan ujungnya dilem dengan tepung terigu yang dikasih air sedikit. Digoreng di minyak panas dengan apinya sedang aja guys. Dimasak sampai kecoklatan seperti ini dan diangkat. Gampang kan bikin martabak telur mininya? Bisa buat ide jualan juga loh guys. Selamat mencoba di rumah ya. Asli ini enak banget. Buat lauk ataupun cemilan ini enak banget. Cara bikinnya, potong kecil-kecil 1 buah sosis, potong kecil setengah buah wortel, siapkan 400 gram tahu putih, kemudian dihaluskan dengan garpu seperti ini aja ya guys. Masukkan potongan wortel, sosis, kemudian masukin irisan seledri secukupnya, setengah sendok teh merica bubuk, 1 saset bubuk kaldu ayam, serta 2 butir telur ayam. Kemudian diaduk-aduk rata seperti ini. Masukkan adonan ke dalam cetakan plastik, kemudian atasnya bisa dikasih telur puyuh yang udah direbus atau bisa dikasih
dikasih sosis. Kemudian dikukus selama 10 menit sampai matang guys. Setelah dikukus matang juga sudah bisa dimakan loh, atau dimasukkan ke dalam 2 butir kocokan telur, diaduk rata, lalu digoreng sampai kecoklatan, diangkat. Tuh, gampang banget kan bikin lauk atau cemilan yang satu ini. Dicocol sama saus sambal, sama saus kacang atau rawit hijau utuh. Ini enak banget. Bikin cemilan enak dari bahan sisaan kulit pangsit, sisaan kornet, kemudian kulit pangsitnya dibelah potong-potong 4 seperti ini, kemudian campurkan tepung tapioka, daun bawang, bawang putih, serta bumbu-bumbunya, kornet, diaduk-aduk rata, ditambahkan sama air mendidih, diaduk-aduk rata lagi seperti ini ya guys. Kemudian kita taruh adonan di atas kulit pangsit dan dilipat seperti ini, kemudian digoreng, nanti kita angkat kalau sudah golden brown seperti ini guys. Untuk sambelannya atau cocolannya seperti ini aja ya, dimasak sampai kental, dicocol guys, enak banget. Ini namanya apa ya yang jadi enak ya? Gue juga nggak tahu nih. Namanya kira-kira apa nih guys? Enak banget pastinya. Kriuk-kriuknya mantap. Guys, tahu nggak tadi malam gue lagi enak-enak tidur, mimpi makan ginian nih. Langsung aja deh gue gue bikin. Nah ini gue siapin ya tusukan sate sama sosis. Nah ini untuk bahan telurnya, gue pakai telur ayam, lalu tepung sagu, garam dan penyedap rasa. Kemudian gue tambahin air. Lalu gue aduk-aduk rata nih seperti ini. Nah tinggal panasin minyaknya pakai wajan yang cekung seperti itu. Udah deh tinggal dicerat-ratut aja. Nah habis itu masukin sosisnya. Tinggal digulung-gulung, dipadatin di pinggir-pinggir dari wajannya. Hasilnya seperti ini. Gampang banget. Nah ini adalah telur sosis gulung. Langsung gue kasih mayones di atasnya sama saus ya. Sausnya untuk selera aja sih, tapi gue sukanya saus hot lava nih. Enak banget guys. Dimakannya lembut, ada mayonesnya. Enak nih pokoknya. Selamat mencoba guys. Ide bisnis cemilan risol seragut ayam pasti untung banyak dan berkah. Nah, suwir-suwir daging ayam yang sudah direbus, lalu disisir-sisir halus, jagung manis, potong kotak-kotak kecil, wortel, kentang, lalu diiris-iris halus, seledrinya, kemudian cincang halus, bawang putih, bawang bombay, kemudian siapkan pan, lalu kasih margarin ataupun mentega, tumis bumbu-bumbu yang sudah dicincang, kemudian masukkan bumbu-bumbu atau bahan sayurannya seperti ini. Dan ditumis sampai dengan layu. Dan setelah layu dikasih tepung terigu, dimasak sampai dengan tepung terigunya itu bau langunya hilang. Kemudian tambahkan ayam yang sudah disuir. Kemudian dituangin air kaldu ayam, sisa rebusan ayam. Kasih sejumput pala bubuk, merica bubuk, bubuk kaldu ayam, gula pasir, dan mozzarella. Nah kemudian matiin apinya, aduk-aduk sampai dengan rata seperti ini. Step kan penyakit ya. Step keduanya, kita bikin kulit risol seperti ini. Nanti resepnya akan ada. Setelah jadi dan setelah dingin itu kulit risolnya, baru deh masukin isian ragut ayamnya seperti ini, lalu diguling-guling di tepung terigu, lalu masukin dia, dicelupin ke putih telur atau kocokan telur ayam, lalu masukin ke tepung panir yang kasar seperti ini, lalu digoreng dengan minyak banyak ya, dengan api sedang aja sampai golden brown seperti ini guys. Kalau sudah golden brown bisa kita angkat, lalu kita tiriskan minyaknya di atas tisu ya, ataupun kalau nggak ada tisu paper ya kalian pakai koran deh ya. Nah habis itu udah deh tinggal disantap dengan saus sambal cocolan ataupun sambal atau cabai rawit merah, rawit hijau. Enak banget, semoga bermanfaat. Jajanan buat bulan puasa, let's go! Kita masak, tinggal ditaruh di dalam bowl seperti ini. Telur ayam, gula pasir, tepung beras, tepung maizena, tepung terigu, susu bubuk, pasta vanila, sama dikasih sejumput garam. Setelah itu kita tuang air sambil kita aduk-aduk rata, semua gulanya larut ya. Habis itu panaskan pannya seperti ini yang anti lengket dan dikasih setengah atau 1 centong tergantung besar centong kalian. Kalau sudah setengah matang ditaburi dengan meses dan dicampur juga dengan keju parut atau juga dengan topping selera kalian. Habis itu kalau semuanya sudah coklat seperti ini bisa dilipat guys. Nih namanya gue kasih resep the crepes ya, the crepes. Nah atau juga leker. Bedanya apa sih the crepes sama leker? Nah semoga bermanfaat ya guys informasinya. Thank you. Guys, bikin cemilan simple lagi yuk. Bahannya juga gampang banget, tinggal dikukus atau direbus kentangnya sampai dengan lembek. Habis itu dikasih garam, bubuk kaldu ayam, merica, bubuk, dan pala secukupnya ya. Habis itu dihaluskan dan dikasih tepung terigu, kemudian dihaluskan lagi sampai dengan rata. Ini gue pakai keju mozzarella. Dan untuk tipsnya biar nggak lengket, dikasih minyak goreng di tangan kita dan kita bulet-buletin dan kita gepengin dan kita isi deh adonannya dengan keju mozzarella. Habis itu dibuletin dan kita simpan di kulkas selama 30 menit. Habis itu kita balurin dengan tepung terigu, celupkan ke adonan
telur dan dibalurkan ke tepung roti. Tinggal digoreng dengan minyak secukupnya dan apinya sedang aja. Guys, mulur banget nih bola kentang keju. Enak banget guys. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Thank you. Bikin kondok gurita yang gemoy banget. Bikinnya gampang loh guys. Pertama belah-belah sosisnya. Untuk bahan adonannya 200 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 250 ml air hangat. Kemudian diaduk-aduk rata ya. Masukkan adonannya ke dalam gelas, terus tinggal dicelupin kayak gini deh. Lanjut digoreng sampai bolak-balik ya guys. Salvo diangkat kalau udah kecoklatan ya. Wow, cocok untuk bekal maupun cemilan yang lainnya. Adonannya lembut, enak banget. Enak banget. Selamat mencoba guys. Mantap. Melayu atau Sumatera pasti tahu ini apa guys. Pertama buat bahan karinya masukkan bumbu gulai siap pakai yang seperti ini ya. Masukkan potongan paha ayam, tambahkan dengan kari bubuk, dimasak sampai ayamnya berubah warna ya guys. Kemudian tambahkan dengan santan instan, tuang dengan air matang, masak sampai matang sempurna, nggak usah dikasih garam lagi. Lanjut bikin adonannya tepung terigu, garam, telur ayam, santan instan plus ditambah dengan air matang. Diaduk rata sampai adonannya halus guys. Kemudian masukkan ke botol, terus cara masaknya seperti ini guys. Masaknya sampai atasnya kering dan diangkat. Nah hasilnya seperti ini ya, digulung-gulung, namanya roti jala guys. Nih udah jadi roti jala dengan kari ayam yang super mantep banget. Terus cara makannya kayak gimana? Nih, ambil roti jalanya, lalu siram deh dengan kari ayam yang tadi kita masak di atasnya. Kalian udah pernah makan ini belum sih? Asli enak banget.